Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alivia, nomor induk mahasiswa 430102000186. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang artinya mengesahkan Allah. Kata tersebut identik dengan kata wahid yang berarti satu. Jadi, ilmu tauhid membahas tentang pengesahan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran tentang memahami keimanan. Iman tauhid bermakna percaya, sedangkan dalam makna istilah sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Berikut adalah rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Dimensi iman bukan hanya kalimat syahadat, meliputi juga tasdik bil qalb yang berarti membenarkan dengan hati, iqra bil lisan yang berarti mengucapkan dengan lisan, dan amal bil arkan yang berarti menjalankan dengan anggota badan. Jadi ketiganya harus sejalan. Yang dimaksud sejalan seperti kita sudah percaya kepada Allah tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan ajaran Allah. Demikian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alivia, nomor induk mahasiswa 430102000186. Saya ingin memberi ringkasan dari PowerPoint yang telah Bapak jelaskan tadi. Untuk mengimani iman, kita memerlukan akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia, akan tetapi manusia memiliki akal untuk mencari siapa nama Tuhannya. Untuk memperkuat keimanan, kita harus mengenal ayat-ayat keagungan Allah. Ada dua ayat dalam memahami keagungan Allah, yaitu ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat kauniyah cenderung yang kita pahami dari sisi wahyu, seperti yang dijelaskan melalui kejadian pada alam semesta. Sedangkan ayat qauliyah merupakan pertanda Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sekian ringkasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alivia, nomor induk mahasiswa 430102000186. Saya ingin menyimpulkan apa yang saya dapat dari materi ilmu kalam. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai akidah dengan memakai pendekatan logika. Pada awal-awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam tidak seperti ilmu fikih karena kurang mendapat perhatian dan tidak disetujui di kalangan muslimin. Ilmu kalam seperti ilmu-ilmu Islam yang lainnya mempunyai dasar sendiri dari sumber Al-Quran, baik menyangkut aspek metode maupun materi. Dilihat dari aspek materinya, tema bahasan ilmu kalam sama sekali tidak bergeser dari materi pokok akidah Islamiyah yang digariskan dan dititik beratkan oleh Al-Quran. Jadi ada dua karakteristik utama bagi ilmu kalam. Pertama, materi pembahasan ilmu ini terpusat pada akidah seperti masalah ketuhanan, kenabian, dan masalah pokok keimanan lainnya. Kedua, ilmu kalam dalam pembahasannya menggunakan argumen rasional dan bukti yang kuat. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu keislaman yang membahas masalah akidah atau keimanan berdasarkan argumen dan rasional, tanpa mengesampingkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alivia, nomor induk mahasiswa 430102000186. Saya ingin memberi sedikit ringkasan mengenai materi Syiah. Secara bahasa, kata Syiah memiliki dua makna, yaitu yang pertama kesamaan dan kesesuaian perkara keyakinan atau perbuatan tanpa yang satu mengikuti yang lain, dan yang kedua mengikuti orang lain dan mencintainya. Syiah memiliki bermacam-macam kelompok. Dikatakan bahwa hadis populer tentang perpecahan umat Syiah dibagi menjadi 73 kelompok, ditunjukkan kepada kelompok-kelompok Syiah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pertama, sebagian dari kelompok ini pada dasarnya bukan termasuk pecahan Syiah, bahkan para ulama Syiah mengkafirkan mereka. Kedua, pada hakikatnya perpecahan yang terjadi di dalam mazhab Syiah adalah berkaitan dengan perselisihan dalam masalah imamah atau kepemimpinan yang merupakan identitas bagi mazhab Syiah. Yang ketiga, kelompok-kelompok yang disebutkan itu
sekiranya terdapat perbedaan dalam masalah imamah atau kepemimpinan. Kelompok asli Syiah adalah kelompok Kisaniyah. Sejarah kemunculan kelompok Islamiliyah terjadi saat Syiah pecah menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok Nawusiyah, 2. Kelompok Fatiyah, 3. Kelompok Samitiyah, 4. Kelompok Musawiyah, dan yang kelima adalah kelompok Islamiliyah. Dan yang terakhir ada beberapa pecahan dari golongan Syiah yang namanya terkemuka, diantaranya adalah Itsna Asyariyah, Sabiyah, Zaidiyah, dan Gulat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alifia, nomor induk mahasiswa 4301020018. Saya ingin memberi ringkasan mengenai materi Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja yang berarti keluar, memberontak, timbul, atau sebagainya. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar atau orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, yang dimaksud Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Doktrin dan ajaran Khawarij: kekuatan atau imam harus bebas oleh kaum muslimin. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah sebelum Ali dianggap sah, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan Khawarij ada dua, yaitu Khawarij adalah salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin-doktrin teologisnya. Yang kedua, beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi, yaitu 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 18 sekte menurut Harun, 22 sekte menurut Al-Ashifani. Golongan atau subsekte yang besar di Khawarij: Al-Muhakimah, Al-Azariqah, An-Najdad, Al-Baihasiyah, Al-Jaridah, As-Salabiyah, Al-Abadiyah, As-Sufuriyah. Beberapa karakter aliran Khawarij sampai sekarang: mudah mengkafirkan seseorang yang tidak segolongan dengan mereka. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang benar. Karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. Yang terakhir, mereka bersifat fanatik dalam berfaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.